warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Syifa, NPM 211000015 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek-subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Syarat subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Kecakapan personalitas hukum internasional. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui. Yang pertama, negara. Menurut Van Wyk, negara adalah suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap untuk menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari negara lain sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Pada Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional diperlukan syarat konstitutif, yaitu adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah tertentu, adanya pemerintah, adanya kedaulatan. Yang kedua, organisasi internasional. Menurut Deodarat Columbus, terdapat tiga klasifikasi organisasi internasional, yaitu yang pertama, organisasi internasional yang mempunyai keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum seperti adanya PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang spesifik seperti World Bank, International Monetary Fund, dan UNESCO. Yang ketiga yaitu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan regional dengan tujuan global seperti ASEAN. Yang ketiga, internasional, Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah serta perlindungan korban perang. International Commission of Red Cross. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan adalah gereja Katolik Roma yang diawali oleh Paus di Vatikan. 11 Februari 1929 telah terjadi penandatangan perjanjian antara Italia dan Tahta Suci yang disebut Lateran Tortip. Dalam perjanjian tersebut membuat bahwa telah diberikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci yang kemudian didirikan menjadi Vatikan dengan kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Meskipun bukan negara Tahta Suci,
Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Tahta Suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Yang kelima, organisasi pembebasan atau bangsa yang memperjuangkan haknya. Organisasi pembebasan adalah suatu bangsa yang berjuang memperoleh kemerdekaan asing yang menjajahnya. Dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional, sementara waktu saat selama berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Tidak setiap pergolongan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Yang keenam, kaum beligerensi atau kaum pemberontak. Awal munculnya sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Penyelesaian sepenuhnya oleh negara yang bersangkutan. Hukum yang diperlukan yaitu hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Kriteria beligerensi menurut Oppenheim Lauterfeld. Yang pertama, adanya perang saudara. Kedua, menguasai atau menduduki sebagai wilayah negara. Ketiga, adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang. Empat, adanya kebutuhan praktis. Kriteria beligerensi menurut Hurwitz. Yang pertama, terorganisasi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab. Dua, memakai tanda-tanda pengenal. Tiga, membawa senjata terang-terangan. Empat, memindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim. Yang ketujuh, individu. Pada awal pertumbuhan HI, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional memberikan hak dan kewajiban secara langsung kepada individu sebagai individu menjadi subjek hukum internasional, tidak dalam tindakan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif dan negatif sesuai kehidupan masyarakat dunia. Peradilan di Nuremberg dan Tokyo, para penjabat perang dituntut sebagai individu untuk memperbuat dan klasifikasikan sebagai satu, kejahatan terhadap perdamaian, dua, kejahatan terhadap kemanusiaan, tiga, pelanggaran terhadap hukum perang, empat, permufakatan jahat untuk mengadakan perang. 8. Wilayah perwalian. Bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa, wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia I yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang. Digolongkan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan sistem PBB. Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebagai subjek hukum internasional tinggal merupakan soal sejarah. Yang kesembilan, organisasi internasional non-negara dan non-pemerintah. Biasa disebut LMS, Lembaga Swadaya Masyarakat, walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia tidak memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Yang ke-10, perusahaan transnasional dan multinasional. Fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahwa juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional. Sekian, terima kasih penjelasan presentasi dari saya.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.